Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifani Ariandi, NPM 4118219120055. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu ada tunanetra. Pengertian tunanetra. Tunanetra adalah istilah umum yang digunakan untuk kondisi seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Berdasarkan tingkat gangguannya, tunanetra dibagi dua, yaitu buta total dan masih mempunyai sisa penglihatan. Nah, di sini ada penyebab tunanetra. Yang pertama itu prenatal. Faktor penyebab ketunanetraan pada masa prenatal sangat erat hubungannya dengan masalah keturunan dan pertumbuhan seorang anak dalam kandungan. Yang kedua ada postnatal, yaitu faktor penyebab ketunanetraan yang terjadi pada masa postnatal. Dapat terjadi sejak atau setelah bayi lahir, antara lain kerusakan pada mata atau saraf mata pada waktu persalinan hamil. Ibu menderita penyakit gonorrhea, penyakit mata lain yang menyebabkan ketunanetraan seperti trakoma dan akibat kecelakaan. Selanjutnya ada cara pengajaran tunanetra. Yang pertama, ajari anak dengan menggunakan benda nyata atau miniatur. Yang kedua, ajari anak suatu hal secara menyeluruh. Maksud dari mengajari secara menyeluruh adalah misalnya saja kita mengajarkan tentang hewan sapi. Hindari mengajari hanya berbagian, tetapi harus secara seluruh bagian. Yang ketiga, ajari anak belajar sambil berbuat atau beraktivitas atau mengenal hewan sapi dengan meraba miniatur. Dengan begitu, selain anak tidak bosan, anak juga dapat dengan mudah memahami apa yang dipelajari. Yang keempat, ajari anak suatu hal dengan melibatkan berbagai indera. Atau anak tunanetra mengalami hambatan indera penglihatan. Namun karena hambatan tersebut, indera lain bisa menjadi lebih sensitif. Yang kelima, ajari anak suatu hal secara berkesinambungan. Atau dalam mengajari anak tunanetra, hindari dalam mengajar sepotong-potong. Jelaskan suatu hal secara lengkap, kemudian beralih ke hal lain. Nah, di sini ada cabang olahraga untuk tunanetra. Olahraga yang cocok untuk tunanetra adalah olahraga yang meningkatkan kekuatan, daya tahan otot, dan daya tahan jantung, seperti jalan di tempat atau lari menempuh jarak tertentu melalui berbagai penyesuaian alat bantu. Selanjutnya, yang kedua itu ada tunarungu. Pengertian tunarungu adalah orang yang kehilangan kemampuan mendengar sehingga menghambat proses informasi bahasa melalui pendengarannya, baik memakai ataupun tidak memakai alat bantu, dengan dimana batas pendengaran yang dimilikinya cukup memungkinkan keberhasilan proses informasi bahasa melalui pendengaran. Nah, tunarungu dibagi menjadi dua kategori, yaitu tuli dan sulit mendengar. Kategori tuli yaitu seseorang yang sama sekali tidak bisa mendengar, sedangkan kategori sulit mendengar yaitu seseorang yang masih dapat mendengar dalam skala tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada penyebab tunarungu. Yang pertama, keturunan campak Jerman dari pihak ibu. Terus komplikasi selama kehamilan dan kelahiran. Terus radang selaput otak atau meningitis. Terus otitis media atau radang pada bagian telinga tengah. Selanjutnya penyakit anak, radang dan luka-luka. Nah, di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor dalam diri anak, disebabkan oleh faktor keturunan dari salah satu atau kedua orang tuanya yang mengalami ketunarunguan. Ibu yang sedang mengandung menderita penyakit campak Jerman atau rubella. Terus, ibu yang sedang mengandung menderita keracunan darah atau toksaminia. Yang kedua, faktor luar diri anak. Yang pertama, anak mengalami infeksi pada saat dilahirkan atau kelahiran. Misal, anak terserang herpes, simplex. Yang kedua, meningitis
atau radang selaput otak. Yang ketiga, otitis media atau radang telinga bagian tengah. Yang keempat, penyakit lain atau kecelakaan yang dapat mengakibatkan kerusakan alat pendengaran bagian tengah dan dalam. Selanjutnya di sini ada cara mengajar tunarungu. Yang pertama, menggunakan bahasa isyarat, Bisindo dan Sibi. Yang pertama, program yang dapat diterapkan sebelum pembelajaran dimulai. Yang kedua, rencana untuk hari pertama kelas. Yang ketiga, ide proaktif untuk membantu siswa tunarungu merasa nyaman secara sosial dengan teman-teman sekelasnya. Yang keempat, taktik pengajaran praktis yang dapat digunakan sepanjang tahun ajaran saat mengajar atau membina. Terus selanjutnya, pelajari tentang gangguan pendengaran. Terus cari tahu apakah siswa memakai alat bantu dengar atau tidak, atau memiliki alat bantu lainnya. Selanjutnya, mengevaluasi akustik ruangan atau potensi suara yang dihasilkan dalam ruangan, mengingat mungkin ada siswa yang terganggu. Selanjutnya, memperoleh informasi yang akurat tentang kecacatan siswa. Selanjutnya, buat pengingat visual. Nah, di sini di tunarungu ini ada cabang olahraga untuk tunarungu. Olahraga yang cocok untuk tunarungu adalah olahraga yang meningkatkan kekuatan, daya tahan otot, dan daya tahan jantung, seperti berlari, renang, dan voli. Olahraga ini dimodifikasi dengan menggunakan lampu warna-warni sebagai penunjuk atau pemberi aba-aba. Selanjutnya di sini ada tunawicara. Pengertian tunawicara yaitu gangguan bicara atau bahasa, berarti gangguan komunikasi seperti gagap, gangguan artikulasi, gangguan bahasa, atau gangguan suara yang berdampak buruk pada kinerja pendidik anak. Penyebab tunawicara. Yang pertama, faktor sentral berhubungan dengan susunan syarat pusat, ketidakmampuan berbahasa yang spesifik, keterbelakangan mental, autis, defisit dalam perhatian dan hiperaktif, serta mengalami gangguan fungsi kognitif. Yang kedua, faktor periferal berhubungan dengan gangguan sensoris atau fisik, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan fisik, dan gangguan motorik yang berhubungan dengan bicara. Selanjutnya, ada faktor yang menyebabkan tunarungu, yaitu yang pertama, faktor lingkungan dan emosional, dikarenakan oleh faktor lingkungan fisik dan psikologi, antara lain penelantaran dan penganiayaan, masalah perkembangan perilaku dan emosi. Yang kedua, faktor-faktor campuran, dikarenakan oleh faktor sentral, periferal, dan faktor lingkungan. Selanjutnya ada cara pengajaran tunawicara. Yang pertama, melatih atau mengajar anak tunarungu untuk berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat, yaitu dengan ejaan jari. Yang kedua, melibatkan anak tunarungu untuk berbicara secara lisan di hadapan orang atau masyarakat dalam setiap kesempatan. Yang ketiga, memberikan motivasi dan pemahaman kepada siswa. Terus, identifikasi tantangan dalam mengevaluasi performa gerak yang diperlukan untuk menentukan tingkat kemampuan awal. Terus, ketahui cara merancang pembelajaran untuk mengatasi keterbatasan berbicara atau bahwa ekspresif atau reseptif. Terus, ketahuilah bahwa mereka mungkin memiliki kapasitas yang bervariasi untuk mengembangkan keterampilan motorik secara sesuai usia. Selanjutnya, ada cabang olahraga tunawicara. Anak tunawicara dapat berolahraga apa saja. Yang penting gerakannya dapat dilihat, seperti olahraga bulu tangkis, tenis meja, berlari, dan lainnya. Selanjutnya ada tunagrahita. Pengertian tunagrahita. Anak tunagrahita adalah mereka yang kecerdasannya jelas berada di bawah rata-rata.
Di samping itu, mereka mengalami keterbelakangan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka kurang cakap dalam memikirkan hal-hal yang abstrak, yang sulit-sulit, dan yang berbelit-belit. Nah, di sini ada penyebab tunagrahita. Yang pertama, prenatal atau sebelum lahir atau dalam kandungan. Yaitu contohnya campak, diabetes, cacar, virus tokso, ibu kekurangan gizi, pemakaian nafza, perokok berat. Yang kedua, natal atau waktu bayi lahir. Proses melahirkan yang sulit, proses melahirkan yang terlalu lama sehingga bayi kekurangan oksigen. Tulang pinggul ibu yang terlalu kecil menyebabkan otak bayi terjepit dan terjadi pendarahan. Proses kelahiran dengan alat bantu penjepit. Selanjutnya ada postnatal atau waktu setelah bayi lahir. Contohnya gizi buruk, busung lapar, demam tinggi disertai kejang, kecelakaan, radang selaput otak, meningitis. Selanjutnya ada cara pengajaran tunagrahita. Yang pertama, pembelajaran selangkah demi selangkah. Yang kedua, berikan umpan balik segera. Bantu siswa mempelajari keterampilan hidup. Terus mengatasi aspek sosial sekolah. Selanjutnya, berkomunikasi dengan orang tua siswa. Terus memecah pelajaran menjadi langkah-langkah sederhana, menurunkan tingkat frustasi dan memungkinkan pembelajaran terjadi. Terus umpan balik positif akan mendorong siswa untuk terus berusaha. Terus jika seorang siswa menguasai konsep atau memenuhi suatu tujuan, penting untuk memberi penghargaan atau tepuk tangan langsung pada siswa tersebut. Terus selanjutnya untuk cara mengajarkannya, itu memperkenalkan ide-ide baru dalam pendekatan fisik dan langsung. Lakukan kunjungan lapangan untuk memberi siswa pengalaman yang berarti. Selanjutnya, ketika siswa mengeksplorasi sesuatu secara fisik, pengetahuan akan melekat padanya. Selanjutnya, membuat lagu yang sederhana dan menarik untuk diikuti dengan konsep adalah cara yang menyenangkan untuk melibatkan siswa dan membantu mereka mengingat informasi. Selanjutnya, kenali hal-hal yang dapat membuat suasana hati siswa berubah. Terus, luangkan waktu untuk mempelajari kebutuhan masing-masing anak dan siapa mereka. Selanjutnya, jika merasa kesulitan dan tidak dapat berhubungan dengan siswa, tidak apa-apa untuk menghentikan pelajaran dan melanjutkan kembali. Selanjutnya, mungkin perlu beberapa saat bagi siswa untuk membuat beberapa kemajuan. Tetapi jika Anda bersabar, itu akan sangat berharga ketika mereka melakukannya. Selanjutnya, ada cabang olahraga bagi tunagrahita. Olahraga pada anak tunagrahita adalah olahraga yang sifatnya non-kompetitif dan lebih banyak ditekankan pada permainan yang menimbulkan kesenangan. Contohnya seperti renang dan boce, atau olahraga yang pelaksanaannya menggabungkan antara bowling dan biliar. Nah, terus selanjutnya yaitu ada tunadaksa. Pengertian tunadaksa adalah kondisi anak yang memiliki anggota tubuh tidak sempurna atau kerap disebut sebagai disabilitas fisik atau cacat tubuh. Ketidaksempurnaan ini hanyalah secara fisik, sedangkan fungsi panca indera penderita tunadaksa masih normal. Di sini ada penyebab tunadaksa. Yang pertama, faktor prenatal sebelum lahir. Tunadaksa yang diperoleh ketika janin masih di dalam kandungan, seperti faktor genetik dan kerusakan pada sistem saraf pusat. Yang kedua, faktor neonatal atau saat lahir. Tunadaksa yang terjadi karena adanya kendala saat ibu melahirkan, seperti memaksakan persalinan normal saat posisi bayi sungsang atau bentuk pinggul ibu terlalu sempit. Pendarahan di otak hingga penggunaan anestesi yang berlebihan. Yang ketiga yaitu ada faktor postnatal atau setelah lahir. Beberapa kondisi yang terjadi setelah bayi dilahirkan juga bisa mengakibatkan tunadaksa, seperti penyakit radang selaput otak atau meningitis, radang otak atau ensefalitis, maupun saat ada benturan keras di kepala anak, misalnya
saat ia terjatuh. Selanjutnya ada cara pengajaran tunadaksa. Yang pertama, latih siswa untuk percaya diri atau biasakan mengajak siswa sejak kecil untuk berbaur dengan orang lain di sekolah. Yang kedua, buat suasana sekolah yang penuh dengan rasa optimisme. Yang ketiga, berikan kepercayaan siswa atau latih siswa untuk mengambil keputusan mengenai hidupnya dan dukung keputusan yang dilakukan siswa. Yang keempat, dengarkan dengan baik pendapat siswa. Yang kelima, ciptakan hubungan baik antara siswa dan guru. Yang keenam, salurkan emosi buruk anak pada hal tertentu, atau hal ini penting supaya siswa bisa menyalurkan emosi negatifnya. Guru bisa menyediakan peralatan melukis, menggambar, atau alat produktivitas lainnya. Selanjutnya yaitu ada cabang olahraga untuk tunadaksa. Saat ini sudah ada perlombaan untuk anak yang memiliki keterbatasan fisik, yaitu Paralimpik dan Asian Para Games. Banyak cabang olahraga yang dapat diikuti seperti atletik, renang, dan lainnya. Selanjutnya yaitu ada tunalaras. Pengertian tunalaras. Tunalaras adalah anak yang mengalami kesulitan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial sehingga menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Selanjutnya ada penyebab tunalaras. Yang pertama ada faktor biologis, yaitu perilaku serta emosi dipengaruhi oleh faktor genetik, neurologis, ataupun biokemikal, bahkan kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Selanjutnya penyakit, malnutrisi, dan kerusakan otak atau faktor predisposisi. Yang ketiga, anak yang memiliki cacat mental atau berinteligensi rendah maupun yang mengalami kerusakan otak. Yang kedua, ada faktor dari keluarga. Penerapan pola asuh yang tidak konsisten dan kesalahan dalam penerapan disiplin. Terus keterlibatan pihak ketiga yang ekstrim berbeda dalam pendidikan anak. Penolakan dan pengabaian dari orang tua. Selanjutnya orang tua atau orang dewasa menjadi model negatif bagi anak. Kualitas rumah tangga. Kematian salah satu orang tua yang memicu stres pada single parent. Selanjutnya orang tua dan anggota keluarga yang tidak dapat memenuhi kebutuhan anak. Selanjutnya status sosial ekonomi keluarga. Perlakuan orang tua yang tidak adil, harapan orang tua yang tidak realistik, hukuman fisik yang berlebihan. Selanjutnya ada penyebab tunalaras. Yang pertama yaitu faktor sekolah. Disiplin dan tata tertib yang terlalu kaku, inkonsistensi pelaksanaan disiplin dan tata tertib, tuntutan yang terlalu berlebihan terhadap potensi anak, terhadap prestasi anak. Selanjutnya kepribadian guru yang negatif, perlakuan guru yang tidak adil terhadap siswa, kemampuan manajemen waktu guru yang rendah. Yang kedua ada faktor budaya dan lingkungan. Anak, keluarga dan sekolahnya melekat pada budaya yang mempengaruhi mereka. Nilai dan standar tingkah laku telah diberikan kepada anak dalam berbagai kondisi budaya, tuntutan, larangan, dan model. Selanjutnya ada cara pengajaran tunalaras. Yang pertama, siswa tunalaras dengan hambatan emosi dan perilaku kurang mampu berkonsentrasi yang mengakibatkan mereka juga kurang dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, program pengajaran yang tertata rapi dengan harapan-harapan jelas dan rancangan indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang jelas dipercayai dapat meningkatkan prestasi siswa tunalaras. Yang ketiga, kuncinya ada pada pembentukan suasana belajar yang baik, kondusif, dan ramah yang harus menjadi prioritas guru. Mengajarkan aktivitas yang berorientasi pada kebugaran jasmani. Selanjutnya yaitu ada cabang olahraga untuk tunalaras. Melakukan olahraga yang dapat mempengaruhi keterampilan gerak dasar dan pembentukan sikap. Selain itu, olahraga untuk tunalaras juga harus menyenangkan sehingga membuat emosi menjadi lebih tenang
dan stabil, seperti bermain lempar tangkap bola, senam, dan berlari. Selanjutnya yaitu ada autisme. Pengertian autisme. Autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Gejala penyakit ini lebih sering terdeteksi pada masa kanak-kanak, tetapi juga dapat ditemukan ketika dewasa. Penyebab autisme. Yang pertama, gen kembar. Yang kedua, riwayat keluarga. Keluarga yang memiliki anak autis mungkin akan memiliki anak autis lain. Yang ketiga, bayi prematur. Autisme lebih sering terjadi pada bayi prematur dengan berat badan yang rendah. Biasanya, bayi lebih risiko jika lahir sebelum 26 minggu ASID atau Depeken atau thalidomid pada janin yang meningkatkan risiko terjadinya autis. Yang kelima, pola asuh orang tua yang buruk. Yang keenam, penggunaan vaksin seperti vaksin MMR. Selanjutnya, konsumsi makanan dan minuman. Selanjutnya, infeksi yang dapat menular. Cara pengajaran autisme. Yang pertama, memberikan tata bahasa sederhana. Yang kedua, mengenali terlebih dahulu bakat dari anak. Yang ketiga, media pembelajaran melalui mainan. Yang keempat, memberikan banyak ruang gerak. Yang kelima, belajar secara berulang dan urut. Yang keenam, memanfaatkan teknik multisensorik, yaitu teknik dengan menggabungkan cara membaca dengan melihat, menyentuh, serta mendengarkan. Yang ketujuh, memberikan pujian dan kepercayaan. Yang kedelapan, berdiskusi mengenai topik menarik. Yang kesembilan, memberikan contoh cerita atau komik. Yang sepuluh, menggunakan materi visual seperti berbentuk tulisan di papan tulis, video bergerak, atau buku gambar. Selanjutnya ada cabang olahraga untuk autisme. Anak autis pasif biasanya memiliki energi yang cenderung aktif dan dapat dikatakan hiperaktif. Mereka senang bergerak, ingin menjadi pusat perhatian, bahkan sulit diajak diam, sehingga olahraga yang cocok untuk mereka diantaranya adalah sepak bola, basket, dan jogging. Sedangkan untuk autis pasif, olahraga yang cocok adalah renang dan bowling. Ya, mungkin cukup untuk penjelasan tentang anak berkebutuhan khusus. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Masih ada kekurangan dari saya, mohon dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.